Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kamu gak ketinggalan cerita horor menyeramkan lainnya. Siap? Kita mulai. Kisah penjaga baru hutan larangan. Malam itu, bulan hanya setengah menggantung di langit, menyinari samar pepohonan yang berdiri rapat seperti dinding hitam. Raka dan tiga temannya, Dian, Yoga, dan Fani, memutuskan untuk menantang diri menjelajah hutan larangan. Konon, hutan itu dihuni makhluk tak kasat mata dan siapapun yang masuk jarang kembali. Awalnya perjalanan terasa seru. Mereka bercanda sambil menandai pohon-pohon dengan pita merah agar tak lupa jalan pulang. Tapi setelah berjalan lebih jauh, angin berhenti, suara jangkrik hilang, dan udara terasa dingin menggigit. Fani mulai merasa ada yang mengikuti mereka. Sesekali, ia melihat bayangan putih berkelebat di antara semak. Yoga bilang itu hanya kabut malam, tapi Dian yang paling pemberani sekalipun mulai diam seribu bahasa. Setelah berjam-jam berjalan, mereka menyadari satu hal mengerikan, pita merah yang tadi mereka pasang kini tampak di pohon di depan mereka lagi. Padahal mereka sudah berjalan lurus jauh ke dalam. Ini. Kita muter di tempat yang sama, bisik Raka dengan wajah pucat. Fani mulai menangis pelan. Di kejauhan, suara perempuan tua menggema samar. Pulanglah. Kalau masih bisa. Mereka menoleh, tapi tak ada siapapun di belakang. Pohon-pohon di sekitar mulai tampak seperti wajah-wajah aneh dengan lubang gelap menganga seperti mata. Aroma dupa tercium, dan kabut makin tebal. Raka buru-buru menarik tangan Fani. Lari, teriaknya. Mereka berlari, tapi kaki seolah terikat akar-akar yang mencuat dari tanah. Di antara kabut, samar terlihat sebuah pondok reot dengan pintu terbuka. Tanpa pikir panjang, mereka masuk, berharap bisa sembunyi. Tapi pondok itu justru terasa lebih dingin. Di sudut, duduklah seorang nenek dengan rambut panjang putih kusut, wajahnya penuh keriput, matanya merah menyala. Ia tersenyum menampakkan gigi hitam. Kalian sudah jauh. Tak bisa pulang lagi, bisiknya. Seketika pintu pondok menutup sendiri, dan dunia luar lenyap di telan kegelapan. Raka, Dian, Yoga, dan Fani berdiri membeku di pondok reot itu. Bayangan sang nenek dengan mata merah menyala perlahan bangkit. Suaranya seperti desir angin menusuk telinga. Kalian sudah jauh. Tak bisa pulang lagi, Fani makin erat menggenggam tangan Raka. Tubuh Yoga gemetar, sementara Dian mencoba berteriak, namun suaranya tak keluar. Nenek itu melangkah, kakinya seperti melayang di atas lantai kayu rapuh. Tiba-tiba ia menunjuk mereka satu persatu dengan jarinya yang panjang dan hitam. Setiap kali jarinya mengarah, kabut pekat makin menyelimuti tubuh mereka. Sampai akhirnya Raka memberanikan diri melangkah maju. Kami hanya ingin pulang. Tolong biarkan kami pergi, katanya serak. Nenek itu menyeringai, hutan ini tidak suka tamu. Tapi ada satu jalan. Ia menunjuk sebuah pintu kecil di sudut pondok. Pintu itu nyaris tak terlihat, tertutup tirai sobek. Di baliknya, hanya tampak kegelapan. Satu orang harus tinggal di sini untuk menjaga hutan. Sisanya boleh pulang. Keempatnya terdiam. Ketakutan memenuhi dada mereka. Fani menangis. Yoga mulai menyalahkan semuanya, sementara Dian menatap kosong. Tapi Raka tahu, jika mereka terus diam, mereka semua akan terjebak di sini selamanya. Aku saja, ujar Raka tiba-tiba. Raka, jangan, teriak Fani. Tapi Raka hanya tersenyum tipis. Kalian pulanglah. Jangan pernah datang ke sini lagi. Dengan langkah mantap, Raka membuka pintu kecil itu. Seketika angin dingin menyergap, kegelapan menyedot tubuhnya masuk. Suara pintu menutup sendiri, lalu hening. Nenek itu tersenyum puas. Pergilah kalian bertiga. Hutan ini sudah punya penjaga baru. Tiba-tiba mereka bertiga terlempar keluar pondok, jatuh di jalan setapak hutan yang kini terang oleh cahaya bulan. Pita-pita merah kembali tampak di pohon, seolah menuntun mereka keluar. Dengan perasaan campur aduk, mereka berlari hingga sampai ke ujung hutan. Begitu mereka melewati gerbang kayu hutan larangan, suara lembut Raka terdengar di telinga mereka. Jaga dirimu. Jangan pernah kembali ke sini. Mereka bertiga menoleh. Di kegelapan hutan, siluet Raka tampak berdiri di antara kabut, kini dengan mata merah menyala. Seperti sang nenek, ia telah menjadi penjaga baru hutan larangan. Selesai.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa.